Penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada 15 Oktober tahun 2015 merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu, NICA, Netherlands Indies Civis Administration, membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu pula, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri, karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Jawatan Agama, yang diwakilkan kepada anaknya yaitu Ki Haji Abdul Wahid Hasyim. Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Ki Hasyim setelah melalui berbagai pertimbangan. Ki Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November tahun 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, yaitu Kapten Yanaga. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang yang memandang bahwa keputusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun, di balik semua itu, guru para kiai di tanah air ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang menyerah kepada sekutu, namun Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal gembelengan gratis dari tentara Jepang. Ki Haji Saifuddin Zuhri dalam berangkat dari pesantren 2013 mencatat, saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa dekat Cibinong, Bogor awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari karasidenan di seluruh Jawa dan Madura yang masing-masing mengirimkan 5 seorang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun, disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius oleh Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita, kata Kiai Wahid Hasyim mengemukakan kegelisahannya. Tetapi ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya.
Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan kemerdekaan Indonesia dari kungkungan Belanda. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pertempuran mencapai puncak di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini diresmikan sebagai menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetus fatwa revolusi jihad NU oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1945, banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Di Surabaya yang panas pada akhir Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya, waktu itu Wahid Hasyim, anak dari Rais Akbar NU, Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah Menteri Agama Republik Indonesia sejak September 1945. Ki Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak awal kolonial Belanda hingga menduduki Jepang pada tahun 1945. Revolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Maka setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Hal ini berawal dari usulan masyarakat pesantren sebagai momentum untuk mengingat, mengenang, dan meneladani kaum santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Usulan tersebut pada mulanya menuai polemik. Banyak yang setuju, ada pula yang menolak. Beragam alasan penolakan muncul, mulai dari kekhawatiran polarisasi hingga ketakutan pada adanya perpecahan karena ketiadaan pengakuan bagi selain santri. Namun Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hal itu dilakukan melalui penandatanganan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri pada 15 Oktober 2015 silam. Keputusan Presiden tersebut didasari 3 pertimbangan. Yang pertama, ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan. Yang kedua, keputusan tersebut diambil untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam membangun bangsa. Perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Ketiga, tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan seluruh orang muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah.